Oke, kita lanjut. Memahami pengertian NKRI. NKRI itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kan? Kita lihat ada apa aja pengertiannya, apa fungsinya, apa tujuan dari NKRI itu sendiri. Oke. Cita-cita bangsa Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Berdasarkan Pancasila dan OOD 1945. Pancasila inilah sebagai apa? Apanya Indonesia ini? Dasar negara. Kalau Undang-Undang Dasar 45 ini apa? Ini disebutkan dengan konstitusi. Konstitusi itu apa? Konstitusi ini disebutkan dengan hukum dasar. Itulah hukum dasar di dalam negara Republik Indonesia. Oke, penjabaran secara rinci tentang tujuan negara Republik Indonesia terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke berapa? Ke 1, 2, 3 atau 4? Atau 5? Ada nggak 5? Nggak ada ya. Sampai alinea keempat. Yaitu yang terdapat di, ini katanya alinea kedua, salah ya. Ini alinea keempat. Mungkin pengarang bukunya lagi ngantuk kemarin. Kita hapus. Ini dia alinea keempat. Nah, kan saya baca dulu. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu kan alinea pertama. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Itu kan alinea kedua. Yang keempat itu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itulah tujuan negara Republik Indonesia. Jadi kita harus ikut mendukung gitu ya. Nah, banyak cara yang dilakukan, nanti contohnya. Penjabaran selanjutnya mengenai tujuan negara Indonesia terdapat dalam tujuan pembangunan nasional Indonesia. Ya kan? Nah, contohnya ada dia dalam RPJM, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Nah, ini setiap 5 tahun sekali. Kalau dulu namanya Repelita, ya kan? Nah, tahu Repelita itu apa? Rencana Pembangunan 5 tahun. Sama itu. Tapi ini dia Deso dulu ya. Oke. Terus ini kan tadi tujuan negara Republik Indonesia terdapat di alinea keempat Undang-Undang Dasar 45. Itu yang tadi yang saya katakan sebagai konstitusi. Konstitusi itulah hukum dasar yang tertinggi di Indonesia. Berarti kalau dikatakan hukum dasar tertinggi konstitusi, undang-undang dasar bukan Pancasila, sedangkan Pancasila itu adalah dasar negara. Ya, dasar negara yang memiliki berapa sila itu? 5 kan? Nah, sebutkan dulu sila pertama apa? Sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Satu orang bebas menuliskannya. Silakan. Saya sila pertama, bunyinya adalah bla bla bla. Ayo silakan itu dibuat dulu sila keberapa? Ketuhanan yang Maha Esa itu sila keberapa? Satu-satu orang bisa buat sila kelima, keenam nggak ada ya? Kedua, ayo. Kemanusiaan yang adil beradab sila kedua itu Nurma baru benar. Nah, kalau dikatakan ketuhanan yang Maha Esa tapi sila keberapa kita nggak tahu ya salah. 3 Persatuan Indonesia benar.
Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua benar. Mereka berdua kepo. Nilai 10. Berarti nilai itu apa? Bapak tuh lagi ngajar di kepo. Atau 9. Kepo dia. Oke ya. 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima, benar. Ya. Oke, semuanya benar, tidak ada yang salah ya. Bagus. Oke, sudah. Kita lanjut. Fungsi, itu tadi tujuan, sekarang kita bahas fungsi NKRI. Sebenarnya apa yang menjadi fungsi negara Republik Indonesia? Fungsi mutlak dari setiap negara, termasuk negara Indonesia adalah sebagai berikut. Fungsi mutlak ini berarti wajib dilakukan, gitu ya. Yang pertama, law and order, melaksanakan penertiban. Saya tandai di sini penertiban. Fungsinya untuk melaksanakan penertiban, mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan di dalam masyarakat. Terus mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Ya, kalian sudah sejahtera? Kalau belum, jangan salahkan negara ya. Nah, fungsi ini merupakan fungsi yang penting bagi negara baru. Pemerintah Indonesia menerapkan fungsi ini melalui program pembangunan nasional. Banyak program pembangunan nasional yang dilakukan oleh negara Indonesia ya, walaupun masih ada yang belum maksimal. Udah habis. Oke. Selanjutnya adalah pertahanan. Pertahanan ini memang biasanya dilakukan oleh TNI kan? Tapi ini juga tanggung jawab warga negara Indonesia. Menjaga kemungkinan timbulnya serangan dari luar. Ya, serangan dari luar, contohnya serangan dari negara lain yang ingin mengajak perang, ya kan? Nah, itulah pertahanan. Negara memfasilitasi angkatan perang beserta peralatan pertahanannya untuk menjalankan fungsi ini. Nah, ada angkatan udara, ada angkatan laut, ada juga angkatan darat, ya kan? Oke, menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan ini yaitu menciptakan supremasi hukum. Law, supremasi hukum. Kalau law ini dikatakan hukum. Bisa ya? Fungsi ini diharapkan dapat menciptakan supremasi hukum. Kalau dikatakan supremasi berarti memprioritaskan hukum yang utama. Nah, itu dia, supremasi hukum. Hukum adalah segalanya. Melalui badan peradilannya kan, banyak peradilan hukum. Contohnya peradilan tata usaha negara, ada pengadilan tinggi,
Nanti kita pelajari kelas 2 SMA ya. Terus berdasarkan pemikiran para ketenagaraan, tugas-tugas pemerintah dalam mengurusi rumah tangga negara juga memiliki fungsi reguler dan fungsi agent of development. Kita lihat fungsi reguler. Reguler ini adalah negara sebagai political state. Artinya, negara memelihara ketenangan dan ketertiban serta keamanan dan pertahanan. Oke. Contohnya ketika ada illegal fishing ataupun orang negara lain, warga negara asing yang ingin datang ke Indonesia mencuri, ya kan? Itu ada political state function, ya kan? Fungsi dari political itu. Nah, keamanan dan pertahanan. Sedangkan yang kedua, fungsi administrasi. Itu dia yang reguler ya. Fungsi ini menitik beratkan pada kekuatan di tangan rakyat. Pemerintah hanya melaksanakan fungsi administrasi berdasarkan pendelegasian yang diberikan rakyat melalui wakil rakyat. Contohnya ini adalah pemilu. Tahu pemilu kan? Anda pernah melakukannya. Ini kan administrasi untuk memilih wakil rakyat. Negara sebagai sumber hukum. Pemerintah harus bertindak adil terhadap semua warga negaranya tanpa terkecuali. Iya, itu dia kan. Terus negara sebagai sumber hukum, pemerintah harus bertindak adil terhadap semua warga negara tanpa terkecuali. Yang keempat, negara sebagai diplomatik menjalin hubungan luar negara dan persahabatan dengan negara lain. Nah, contohnya melakukan hubungan negara dengan negara lain itu wajib dilakukan karena negara kita atau suatu negara itu tidak bisa berdiri tanpa bantuan negara orang lain. Contohnya Indonesia itu bisa nggak hidup sendiri? Tidak ada bantuan dari negara Cina, tidak ada bantuan dari negara Australia, Amerika, atau dan lain-lain. Hanya Indonesia sendiri, bisa nggak? Hukei, ya kan? Tidak bisa. Oke, jadi karena apa? Karena Indonesia membutuhkan negara lain. Contohnya Indonesia membutuhkan apa saja yang tidak dimiliki oleh Indonesia. Contohnya impor beras, walaupun ada ya. Walaupun ada dan ada yang juga yang tidak. Contohnya juga persenjataan. Mungkin ada yang tidak dimiliki Indonesia. Jadi Indonesia itu butuh fungsi diplomatik. Selanjutnya fungsi of agent development, yaitu fungsi negara sebagai stabilisator dan inovator. Sebagai stabilisator, pemerintah wajib melaksanakan stabilisator dengan baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya. Contohnya di bidang politik melakukan kebijakan. Politik itu sebenarnya adalah artinya kebijakan. Jadi jangan bilang politik itu adalah kotor, jahat. Orang-orangnya yang buat jahat kan? Karena politik itu ilmu yang mempelajari kebijakan. Ekonomi, pendistribusian barang dan jasa. Nah, contohnya Indonesia ini mengekspor hasil sumber daya alamnya ke negara lain. Dan sosial budaya, contohnya Indonesia menampilkan budayanya di negara lain. Ataupun mengikuti perkembangan kebudayaan lain. Ya kan? Itu namanya globalisasi. Oke. Seperti yang dikatakan bahwa tujuan negara kesatuan Republik Indonesia ini yaitu mewujudkan negara yang bersatu. Bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sekarang saya tanya dulu, saat ini apakah Indonesia sudah bersatu, berdaulat, adil, dan makmur? Saya tanyakan dulu.
Stabilitas itu artinya menstabilkan. Contohnya ketika ada oknum yang ingin memecah belah bangsa Indonesia, pemerintah kan berupaya untuk menstabilkan itu kan. Apakah Indonesia sudah bersatu, berdaulat dan makmur? Belum kan? Karena apa? Orang-orangnya belum melakukan kewajibannya dengan baik. Belum melakukan nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme semalam saya bilang apa? Sebenarnya negara itu sudah melakukan ataupun sudah mencanangkan tentang tujuan NKRI, tetapi orang-orang negara Republik Indonesia, warga negaranya belum maksimal melakukannya kan. Nah, jadi itu tugas kita juga sebagai warga negara. Oke. Bangsa Indonesia dengan rumusan yang singkat, negara Indonesia bercita-cita mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini juga sesuai dengan amanat dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar alinea kedua. Ini yang benar kan alinea kedua kan? Kalau alinea keempat tadi dia itu ada tentang apa? Tentang tujuan negara Republik Indonesia kan yang ini. Ini yang alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dari hukum, contohnya memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Sudah. Oke. Sebentar ya, dibaca dulu. Oke. Sudah? Kita lanjut ya. Oke. Untuk mewujudkan visi bangsa Indonesia, ditetapkan misi sebagai berikut. Yang pertama, pengamalan Pancasila secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang kedua, penegakan kedaulatan rakyat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Artinya kedaulatan rakyat ini, kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Contohnya melalui pemilu. Siapa yang berkuasa? Rakyat, karena rakyatlah yang memilih pemerintah. Itulah arti kedaulatan rakyat. Oke, yang ketiga, C, perwujudan politik luar negeri yang berdaulat, ya. Perwujudan politik luar negeri yang berdaulat, bermanfaat, bebas, dan proaktif. Nah, itu tadi dia. Melakukan politik luar negeri yaitu bebas aktif.
bebas dikatakan yaitu bebas dari campur tangan negara lain. Indonesia itu sendiri memiliki sebuah cita-cita yang merdeka dan tidak memiliki campur tangan dengan negara lain. Tetapi aktif artinya juga di situ Indonesia itu aktif untuk melakukan perdamaian dunia. Nah, itu dia artinya politik luar negeri yang berdaulat, bermanfaat, bebas, dan proaktif. Tujuannya itu untuk apa? Untuk kepentingan negara kan? Untuk kepentingan nasional dalam perkembangan global. Yang keempat itu adalah perwujudan kesejahteraan rakyat yang ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan rakyat, kesejahteraan rakyat. Jadi kita berharap bahwa negara Indonesia itu semakin hari semakin sejahtera, bukan semakin merosot. Nah, gitu ya. Bagaimana caranya melakukannya? Pemerintah harus aktif untuk melakukan pembangunan nasional. Tetapi tidak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakatnya ikut membantu dan juga membangun negaranya sendiri. Bagaimana caranya? Banyak yang harus dilakukan. Ikut serta dalam pembangunan nasional. Ya kan? Tidak melakukan kerusuhan juga termasuk untuk melakukan kesejahteraan rakyat. Kalau demo di mana-mana, terus terorisme di mana-mana, rakyat sejahtera nggak? Tidak. Selanjutnya perwujudan sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis. Artinya menggalakkan pendidikan. Makanya dulu ada wajib belajar 9 tahun. Sekarang wajib belajar 12 tahun. Supaya apa? Mengapa kalian sekolah? Mengapa kita sekolah? Supaya sejahtera, lebih sejahtera. Supaya lebih sejahtera, lebih baik. Oke. Bisa ya? Terus yang ke-6, perwujudan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum. Hukumlah yang paling tinggi. Ya kan? Dan hak asasi manusia berdasarkan keadilan dan kebenaran. Apa hak asasi manusia? Setiap orang memiliki hak asasi. Hak asasi manusia itu apa sih sebenarnya? Apa sebenarnya hak asasi manusia itu? Hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar, kodrat, yang dimiliki manusia sejak lahir. Bahkan ada yang mengatakan sejak ia dalam kandungan. Yang diberikan oleh siapa? Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa. Dan tidak boleh diganggu-gugat oleh manusia. Oke, ayo diulangi. Dicatat. Yang saya katakan tadi, hak asasi manusia apa? Hak dasar atau kodrat yang dimiliki oleh setiap manusia yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Termasuk hantu, termasuk penjahat, orang tua, semuanya nggak boleh ganggu-gugat. Karena itu pemberian dari Tuhan yang Maha Esa. Makanya menggugurkan anak di dalam kandungan tidak boleh. Karena itu hak asasi manusia untuk hidup. Yang pertama hak dasar manusia adalah hak untuk hidup. Nah, berarti di dalam negara Republik Indonesia ini hak asasi manusia itu diatur di dalam hukum nasional yang bersifat resmi, gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah peningkatan pengamalan ajaran agama. Ajaran agama ini baik atau buruk? Baik atau buruk? Baik. Agama apa yang ajarannya buruk? Tidak ada. Nah, itulah dia untuk mewujudkan visi bangsa Indonesia. Tujuan bangsa Indonesia itu
yaitu ada di dalam pengamalan ajaran agama. Bertakwa, tidak mencuri, ya kan, menghargai agama orang lain, toleransi, ya kan, nah, menghormati agama orang lain, tidak mencaci maki agama orang lain. Itu dia pengamalan ajaran agama. Bisa ya? Kebanyakan intoleran, makanya kita nggak boleh dong seperti itu ya. Nggak boleh. Harus menghormati orang lain. Suku lain, agama lain. Nggak boleh. Kalau tidak menghormati agama orang lain, saya gagalkan nanti nilainya. Berarti dia gagal mempelajari ini kan. Nah, rasis nggak boleh. Siapa nanti yang rasis? Berarti saya gagalkan nanti nilainya. Oke. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Nah, rasis itu adalah berpihak kepada suatu suku ataupun memandang orang karena berdasarkan ciri-ciri fisik. Contohnya, berdasarkan SARA. SARA itu apa? SARA, S-A-R-A, suku, agama, ras, dan antar golongan. Contohnya, karena dia kulit hitam, makanya diejek, difitnah. Bisa nggak? Nggak boleh. Terus karena dia agama X, dihina. Boleh nggak? Nggak boleh. Itu rasis. Siapa nanti yang rasis di sini? Saya baca Facebooknya, saya lihat nanti statusnya yang mengatakan rasis. Itu nanti mengulang saya buat semester depan. Tidak boleh rasis kan? Nah, harus toleransi. Karena apa? Kalau tidak mau toleransi, tidak mau rasis, ya tidak usah jadi warga negara Indonesia. Gampang kan? Gitu. Oke. Setuju sama saya nggak? Setuju nggak? Atau ada yang tidak setuju? Saya maunya rasis gitu. Yang nggak setuju bilangin sama saya. Oke. Oke. Kita setuju semuanya ya. Selanjutnya, peningkatan pengamalan ajaran agama tadi sudah. Penjaminan kondisi aman dan damai tertib dan ketentraman masyarakat. Gitu ya. Oke. Peran warga negara dalam memelihara serta memupuk semangat nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme ini artinya apa sih?
Nasionalisme apa? Cinta tanah air. Kalau patriotisme ini apa sih? Rela berkorban untuk negara. Oke. Nasionalisme dan patriotisme merupakan faktor penting dalam keberadaan dan kelangsungan hidup di NKRI yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 45 pada saat Indonesia merdeka. Ya kan? Para pendiri negara atau generasi terdahulu yang berjuang menghasilkan Indonesia merdeka telah memberikan sesuatu yang amat berharga. Oke, oleh karena itu kita sebagai warga negara Indonesia harus rela berkorban untuk negara, harus bersifat nasionalisme, mencintai tanah air. Dengan cara apa? Mencium bendera. Nggak perlu kan? Tidak. Mencium bendera merah putih nggak perlu. Apa caranya? Cukup berbuat baik. Menghargai orang lain. Bangga terhadap budaya ataupun negara Republik Indonesia. Menggunakan produk negara Indonesia. Itu dia peran warga negara dalam memelihara serta memupuk semangat nasionalisme. Lebih memakan tempe dari burger. Itu juga salah satu memupuk semangat nasionalisme. Nah, terus apa lagi banyak? Patriotisme. Tidak ikut rasis. Sudah termasuk patriotisme. Teh putih. Yes, ya. Oke, Naho. Semangat kebangsaan pada diri bangsa Indonesia dicerminkan dalam sila ketiga. Saya mau tahu dong sila ketiga itu bunyinya apa? Apa sila ketiga? Persatuan Indonesia. Iya, benar. Dengan berpijak pada sila ketiga Pancasila, nasionalisme Indonesia adalah semangat kebangsaan diri setiap warga negara Indonesia yang bercirikan sebagai berikut. Oke. Yang pertama, senantiasa membangun rasa persaudaraan, solidaritas, kedamaian, dan anti kekerasan. Contohnya Siti Romdonah dari daerah mana? Dari mana Siti Romdonah? Dari Kendal. Harus bergaul ataupun harus bersikap toleransi terhadap sandal jepit. Bukan. Siapa tadi? Sepiu. Nah. Oke, gitu ya. Karena Sepiunya dari Lampung, Sitinya dari Jawa. Harus saling solidaritas. Cie. Gitu ya. Oke. Memiliki rasa cinta tanah air. Contohnya tadi bisa dibuktikan lebih memilih produk dalam negeri dari luar negeri. Pakai batik daripada pakai pakaian you can see all my ketek, ya kan? Nah. Ya kan? Lebih memakai batik daripada pakaian you can see all my ketek. Itulah dia patriotisme, karena batik itu ciptaan warga negara Republik Indonesia. Itu dia.
Boleh. Terserah asalkan itu baik. Asalkan itu produk dalam negeri. Itu contohnya. Tapi kalau saya sih beda. Saya lebih suka makan burger, terus saya lebih suka pakai jas, terus saya lebih suka traveling, shopping, ya kan? Karena ingat tadi saya orang apa tadi? Orang Prancis. Nah, gitu ya. Oke. Jas batik mana ada? Nanti Mbak Imas yang buat ini ya. Oke, itu. Mengakui dan menghargai sepenuhnya mengakui dan menghargai sepenuhnya keanekaragaman pada diri bangsa Indonesia. Indonesia banyak suku, banyak agama. Agama resmi ada berapa? Ada 6 kan? 6. Terus ada juga yang animisme dan dinamisme, yang menyembah nenek moyang atau roh leluhur gitu ya. Tapi itu kan walaupun tidak resmi kita harus hargai, nggak boleh diusir. Oke. Menyadari sepenuhnya bahwa kita adalah sebagai bagian dari bangsa lain untuk menciptakan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan. Itu dia. Ngajar kau. Bisa ya? Ada pertanyaannya nggak? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Menyadari sepenuhnya bahwa kita adalah sebagai bagian dari bangsa lain untuk menyatakan hubungan kerjasama. Tetapi artinya kan gini, menyadari sepenuhnya bahwa kita adalah bagian dari bangsa lain. Kita ini bagian dari bangsa Taiwan nggak? Saya mau tanya dulu. Kita ini bagian dari bangsa Taiwan nggak? Iya. Kalau tidak ngapain kita di sini? Iya kan? Kita bagian dari bangsa Taiwan. Ya kita melakukan hubungan kerjasama yang baik. Ya kan? Tapi tuh Oke, bangga menjadi bangsa dan menjadi bagian dari masyarakat Indonesia dan bersedia mempertahankan dan memajukan negara dan nama baik bangsanya dengan berbuat baik, tidak ikut tawuran, ya kan, tidak mencemarkan nama baik Indonesia dan menempatkan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri ataupun golongan, tidak egois. Contohnya karena dia agama X atau karena dia suku Jawa, ya kan? Atau karena dia suku dari Sunda atau dari Lampung, lebih mementingkan teman-temannya orang Lampung, nggak boleh. Itu rasis, dilarang. Oke, kita absen satu-satu. Bersuara ya. Sepiwiri Suhana. Katakan hadir. Fitriani.
Oke. Erna Fatmawati. Ngantuk nih. Hadir. Oke. Terus Anik Wijayanti. Anik Wijayanti. Nggak bisa. Oke, hadir. Malu-malu ngeluarin suaranya. Atau mungkin takut akongnya nanti bangun, ya kan? Pipit Nurhandayani. Waduh, suaranya merdu sekali. Imas Karmila. Hadir. Sri Purwanti. Ada orangnya. Oke, kita lanjut. Winanti. Oke, Siti ada ya. Winanti. Kita tunggu. Linda, Mbak Linda. Linda Mulyani. Kita tunggu jawabannya. Mas Tikotul Fitria. Oke, Saryani. Hadir. Nur Halimah. Martince. Maulina Rohmawati. Oke. Terima kasih. Nurma. Nurma. Hadir. Oke. Yang terakhir Yunita. Mungkin tidak bisa bersuara karena ada alasannya. Oke, kalau tidak hadir atau mungkin berhalangan, sebenarnya tidak masalah, asalkan dikomunikasikan dengan saya ya. Dikomunikasikan apa alasannya, mungkin lagi kerja, atau mungkin tidak boleh diganggu karena lagi kerja, atau mungkin lagi berhalangan karena sakit, ya. Nah, tapi nggak boleh bohong. Ingat tadi, kalau bohong melanggar norma agama, ya. Oke. Kayaknya besok kita masih masuk lagi biar hari Minggu nggak masuk. Boleh ya? Karena saya sini senang ngajarnya di angkatan 7. Muridnya nggak ada yang terlambat, baik-baik, aktif. Nah, senang sekali saya ngajar di sini. Nah, oke, semangat semuanya, semangat nasionalisme untuk Indonesia gitu ya, semangat belajar. Oke, berarti hari besok kita masuk lagi, terus minggu depan 1 kali lagi, dan kita akan kembali bulan 8. Nah, bisa ya? Oke, terima kasih. Xie nih, men. Oke, selanjutnya beberapa pengertian tentang bangsa. Kita rangkum dulu pelajarannya. Oke, kita rangkum dulu. Bangsa adalah suatu persatuan karakter atau perangai yang timbul karena persamaan nasib. Ya kan? Bangsa adalah kesatuan jiwa, jiwa yang mengandung kehendak untuk bersatu. Terus yang ketiga dikatakan bahwa bangsa diartikan sebagai buah hasil tenaga hidup dalam sejarah.
dan karena itu selalu bergelombang dan tak pernah membeku. Terus bangsa adalah suatu kesatuan budaya dan satu kesatuan politik. Terus bangsa memiliki unsur sebagai berikut. Ada sekelompok manusia, ada berdiam dalam satu wilayah, terus ada kehendak untuk membentuk berada di wilayah pemerintahan yang sama, ya. Terus secara psikologis setujuan dan secita-cita, ada kesamaan karakter, identitas, budaya, bahasa, dan lain-lain. Bahasa kita kan bahasa Indonesia, bahasa nasional. Terus konsep bangsa memiliki dua pengertian, yaitu bangsa dalam arti sosiologis dan bangsa dalam arti politis. Kalau dalam sosiologis artinya diikat oleh ikatan-ikatan seperti kesatuan ras, tradisi, sejarah, adat istiadat, bahasa, agama. Ada yang salah nggak kita dilahirkan di dalam ras Mongoloid contohnya, atau dalam adat istiadat Jawa, atau dalam agama Hindu kita dilahirkan? Tidak ada yang salah, ya kan? Tetapi kita harus menghormati suku, agama, dan orang lain, bahasa orang lain juga, ya kan? Bahasa budaya lain, tidak ada. Itulah dia dalam bahasa arti sosiologis. Diikat oleh ikatan-ikatan. Perbedaan itulah yang membuat kita menjadi satu dalam ikatan, ya kan? Nah, terus bangsa dalam arti politis artinya suatu masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk kepada kedaulatan negaranya. Tunduk kepada pemerintahan, tidak bersikap kacau, ya kan? Supaya aman. Contohnya terorisme itu kan, terorisme ataupun kejahatan, korupsi. Nah, itu tidak tunduk kepada kedaulatan negara. Terus negara adalah organisasi pokok dan dari mana tadi? Dari negara adalah organisasi pokok kekuasaan politik. Negara merupakan bentuk organisasi masyarakat. Oke, katanya kekuasaan mengatur hubungannya, ini mengatur hubungan, menyelenggarakan ketertiban. Kita sebagai warga negara Indonesia menyelenggarakan ketertiban dan menetapkan tujuan. Terus unsur-unsur negara, ada dia unsur konstitutif dan deklaratif. Konstitutif itu yaitu adanya wilayah, adanya penduduk, dan kedaulatan pemerintah yang berdaulat. Dan ada pemerintah yang berdaulat yang berkuasa, ya. Nah, terus unsur deklaratif yaitu adanya tujuan negara, adanya undang-undang dasar atau konstitusi. Yang juga penting adalah adanya pengakuan dari negara lain, ya, secara de jure ataupun de facto, dan masuknya negara dalam perhimpunan bangsa-bangsa. Contohnya Indonesia aktif dalam melakukan hubungan dengan negara lain. Indonesia contohnya ikut dalam anggota PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, ada juga ASEAN, Association of Southeast Asian Nation, atau perkumpulan negara-negara di Asia Tenggara. Ini kan tujuannya baik untuk melakukan hubungan kerjasama dengan negara lain. Ya, ada WHO, WTO, dan lain-lain, ya. Ada 3 kelompok fungsi negara. Negara harus memberikan perlindungan kepada para penduduk dalam wilayah tertentu, benar. Karena kita dijamin oleh hukum, ya kan? Nah, terus negara mendukung dan langsung menyediakan berbagai pelayanan kehidupan masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan, walaupun masih belum maksimal. Jadi tugas kita lah sebagai warga negara untuk memaksimalkannya, ya. Jangan salahkan negara itu. Jangan tanyakan apa yang sudah kamu berikan kepada negara. Jangan tanyakan apa yang negara sudah berikan kepada kamu, tetapi tanyakanlah apa yang sudah kamu berikan kepada negara. Apa yang sudah kamu berikan kepada negara? Nah, itu pikirkan, ya. Nah, terus negara menjadi wasit yang tidak memihak antara pihak-pihak yang bersengketa di masyarakat. Walaupun negara kita kondisinya masih seperti itu, mungkin belum tercapai kesejahteraan ataupun kemakmuran, kita tidak boleh menghina negara kita sendiri. Ya, tugas kita sebagai warga negara Indonesia adalah memperbaikinya. Kalau kita tidak memperbaiki, ya makin kacau, ya. Nah, terus
Tujuan negara Republik Indonesia tadi sudah saya katakan tercantum dalam alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, terus memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Terus nasionalisme adalah sikap mental dan tingkah laku individu yang menunjukkan adanya loyalitas dan pengabdian tinggi terhadap bangsa dan negaranya. Itu dia tadi saya katakan cinta tanah air. Terus patriotisme berarti paham tentang kecintaan pada tanah air, rela berkorban terhadap tanah air. Semangat patriotisme berarti semangat untuk mencintai tanah air. Gerakan patriotisme muncul setelah terbentuknya bangsa yang dilandasi nasionalisme. Nasionalisme dulu, sehingga kita bisa memiliki sifat patriotisme. Selanjutnya, alat pemersatu bangsa antara lain lambang negara. Lambang negara kita apa? Garuda Pancasila. Kan? Nah, Garuda Pancasila. Selanjutnya, semboyan negara. Semboyan negara kita apa? Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Silakan diketik. Terus bahasa pemersatu, bahasa Indonesia, bendera negara merah putih. Itulah sebagai pemersatu kita, ya. Lagu kebangsaan, lagu kita adalah Indonesia Raya. Konsepsi wawasan kebangsaan, kebudayaan daerah. Kita harus mengerti bagaimana kebudayaan orang lain, menghargai kebudayaan orang lain, sikap toleransi, ya kan? Yang menghargai kebudayaan orang lain yang sudah kita terima sebagai kebudayaan nasional. Dari falsafah bentuk negara dan konstitusi. Oke, Fitriani mengatakan dan Nur Khotimah dan Saryani dan Sepyu mengatakan bahwa Bhinneka Tunggal itu artinya berbeda-beda tetapi satu juga atau satu juga sama. Yang satu itu apa? Indonesia. Oke, itu dia. Ada pertanyaannya nggak? Ada pertanyaannya. Kalau besok kita masuknya bahas soal dulu ya. Bahas soal supaya lebih paham. Ada pertanyaan? Terus ada masukannya nggak supaya misalnya saya kekurangannya apa? Mungkin suaranya besar atau mungkin terlalu cepat atau mungkin mengajarnya membosankan, tidak enak atau mungkin dan lain-lain. Ada nggak masukannya? Kalau ada dibilangin ya, nggak masalah. Kita sama-sama belajar. Saya tidak akan marah ya. Contohnya itu Pak Sandronya mengajarnya kecepatan, nggak ngerti. Atau mungkin saya nanya nggak dijawab. Atau mungkin ya bisa dikatakan, bisa disampaikan ya. Bisa. Karena kita sama-sama di sini belajar. Oke, nanti kalau misalnya saya cepat ngajarnya, mungkin karena keterbatasan waktu ya. Tapi kan saya akan sediakan videonya kan di YouTube, jadi bisa direview kembali, gitu ya. Karena mungkin kita juga ini sudah malam, saya juga yakin kalian sudah mau istirahat, gitu. Jadi besok-besok ya direview lagi materinya, dilihat lagi YouTube-nya gitu. Oke. Kalau mungkin kecepatan mungkin karena keterbatasan waktu. Iya. Oke. Besok kita jumpa lagi pelajaran sosiologi dan PPKN, tapi kayaknya kita bahas soal nih. Atau mungkin ada sedikit materi yang kita sampaikan. Belajarnya santai juga kok. Ya. Oke. Ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada supaya kita istirahat, ada mungkin yang mau istirahat atau mungkin mau belajar lagi, belajar sendiri.
Oke. Jadi saya mengucapkan terima kasih untuk malam ini. Selamat malam semuanya. Sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya. One an. Bukan sih.